أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Uwais Al-Qarni sesosok anak yang soleh yang berbakti kepada orang tua. Beliau masuk surga bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesosok sahabat yang tidak dikenal oleh para sahabat-sahabat yang lain. Bahkan tetangga-tetangganya pun tidak kenal yang namanya Uwais Al-Qarni itu siapa. Sehingga baginda Rasul memberitakan kepada Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, wahai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, cari Uwais Al-Qarni, minta doanya. Kau meminta doa ke Uwais Al-Qarni akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat bertanya Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, siapa Uwais Al-Qarni? Saya tidak kenal. Dicarilah, ternyata Uwais Al-Qarni tetangganya pun tidak tahu, tidak mengenalnya. Tapi kenapa masuk surga bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Subhanallah. Sejarah kisahnya sedikit. Ibunya menangis meminta kepada Uwais Al-Qarni, Uwais, ada apa mak? Mak pingin naik haji, mak pingin ke Mekah, mak pingin lihat Ka'bah, mak pingin tawaf, tapi mak tidak punya uang. Subhanallah. Uwais Al-Qarni miskin, fakir miskin, tebogana naon. Apa kata Uwais? Mak siap, saya akan usahakan mak supaya pergi ke Mekah. Tapi Uwais, mak tidak punya uang, Uwais pun tidak punya uang. Apa kerja Uwais? Dia mencari rumput. Rumputnya dijual, setelah dijual dibelikan kambing. Ternyata kambing yang dibelinya cuman mampu membeli anak kambing. Anak kambing kecil. Diurus oleh Uwais anak kambing kecil itu. Diurusnya gimana? Setiap Uwais Al-Qarni mencari rumput, kambing, anak-anak kambing itu digendong oleh Uwais Al-Qarni berlari-lari ke atas gunung, turun gunung, unggah gunung, sambil bawa kambing, anak kambing digendong oleh Uwais Al-Qarni. Pagi berangkat, sorenya pulang mencari rumput. Sampai besarnya pun kambingnya masih digendong oleh Uwais, berlari-lari Uwais ke atas gunung. Setelah besar kambingnya, apa kata ibunya? Uwais, kambingmu sudah besar, jualah untuk emak. Maka dijualah oleh Uwais. Ternyata hasil penjualan kambingnya cuma satu, tidak cukup untuk pergi ke Mekah. Cuman hanya apa? Mampu membeli makanan dan minumannya. Apa kata ibunya? Ditagih oleh ibunya. Uwais, sudah siap kau mengongkoskan emak ke Mekah pergi haji untuk menatap Ka'bah? Siap mak, sudah ada ongkos emak dan sudah ada kendaraan emak untuk pergi ke Mekah. Kata emaknya, wahai Uwais, siapa dan mana kendaraannya untuk emak pergi ke Mekah? Mak, jangan takut, kendaraan emak sudah ada. Siapa kendaraanmu? Punggung saya, mak gendong. Mak naik ke punggung saya. Ayo kita berangkat ke Mekah. Makanan sudah sedia, minuman sudah sedia. Makanan di tangan kanannya, minuman di tangan kirinya. Maknya digendong ribuan kilo pergi ke Mekah untuk memergikan emaknya ke kota Mekah, Al-Makkatul Mukarramah, untuk pergi haji. Ternyata kambing dari kecil sampai besar digendong itu Uwais Al-Qarni latihan untuk pergi ke Mekah. Yang menjadi kendaraannya emaknya Uwais Al-Qarni adalah punggungnya. Sampai punggungnya lecet berdarah. Uwais Al-Qarni sampai tiba ke Mekah dekat Ka'bah, beliau pingsan tidak kuat. Emaknya lapar, diberi makan dari tangan kanannya, haus dari tangan kirinya, dikasih minum oleh Uwais Al-Qarni. Ternyata sampai pingsan jatuhnya, sampai meninggalnya Uwais di depan Ka'bah.
Al-Makkatul Mukarramah. Ibunya nangis, "Ya Allah, ya Rasulullah, saksikan putra abdi anu saking ngabaktina ka abdi sampai ngagendong ka abdi angkat ka tanah suci Al-Makkatul Mukarramah, ngabelaan tonggongna sampai lecet ka Mekah." Subhanallah. Ternyata Uwais Al-Qarni diambil oleh baginda Rasulullah, dimasukkan ke surga tanpa hisaban. Bila hisab, tidak dihisab sama sekali. Uwais Al-Qarni memanggil Ummi, Ummi, dakhalal jannah ya Ummi, yuk kita masuk ke surga Ummi. Subhanallah, ibunya dimasukkan ke surga oleh Uwais Al-Qarni. Apakah kita pernah mendoakan kepada orang tua kita bagaimana supaya orang tua kita masuk surga bersama anak kita, bersama kita? Subhanallah, luar biasa. Maka surah Al-Ikhlas disebut suratul mani'ah, suratul muhadarah, yang dihadiri oleh para malaikat-malaikat Allah. Uwais Al-Qarni dihadiri oleh para malaikat-malaikat Allah.